Pemirsa, seorang balita 3 tahun korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman 8 meter. Kini tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan. Estafet saja, jangan berebut. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 1 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat sore. Korban yang ditemukan pada hari ke-9 operasi pencarian adalah seorang balita berusia 3 tahun. Korban diketahui bernama Fatin Ayu Rengganis. Jenazah korban ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman sekitar 8 meter. Kepala Basarnas Cilacap, M. Abdullah menjelaskan jenazah korban ditemukan terseret longsoran tanah hingga sejauh 70 meter dari lokasi rumah tinggal korban. Penemuan ini berada di perbatasan antara titik B1 dan B2 area pencarian. Telah diketemukan korban atas nama Fatin Ayu Rengganis, 3 tahun, dan telah dievakuasi menuju RSUD Majenang dalam kondisi meninggal dunia, berada pada perbatasan di boxset B1 dan boxset B2. Untuk saat ini korban yang masih belum diketemukan adalah 2. 2 itu terbagi pada 2 boxset, 1 di boxset A1 dan 1 korban lagi berada di boxset B1. Kini tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan, yakni Maisarah Salsabila 14 tahun dan Fani Hayati 12 tahun. Keduanya diperkirakan berada di Dusun Tarukahan, tepatnya di titik worksite B1. Hingga hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi total 21 korban dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan akan memaksimalkan pencarian korban tanah longsor pada hari ini. Jika kedua korban belum ditemukan, tim akan melakukan evaluasi apakah proses pencarian akan diperpanjang atau dihentikan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Keluarga korban pun pasrah dan ikhlas meski kedua korban tidak ditemukan. Suasana haru menyelimuti apel penutupan pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Acara dilanjutkan dengan doa bersama, sholat gaib, dan tabur bunga di lokasi tanah longsor. Pada hari ke-10, tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian korban tanah longsor setelah bertemu dengan keluarga kedua korban yang masih belum ditemukan. Sebelumnya, terjangan tanah longsor menimbun 16 rumah warga. Kemudian peristiwa tragis tersebut menelan korban jiwa sebanyak 23 orang. Pemirsa, hari ke-7 pencarian korban longsor Cilacap, Jawa Tengah masih berlangsung. Ya, pemirsa, di mana tengah masih berlangsung, di mana tercatat ada 17 korban belum dievakuasi. Hari ke-7, sebanyak 900 tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian di 3 sektor fokus upaya pencarian korban longsor. Kondisi cuaca yang mendung tidak menyurutkan petugas mencari korban. Didukung kendaraan alat berat dan anjing pelacak, petugas memaksimalkan pencarian hari ini di semua sektor. Tercatat masih ada 18 orang lagi korban yang belum ditemukan atau dalam status hilang. Areanya tetap kami bagi 2, yaitu sektor A, B, dan C. Dan semuanya saat ini sedang bekerja. Dan kami saat ini mengandalkan alat berat yang kami gunakan. Karena memang harus menggali ataupun memindahkan material lumpur ataupun tanah yang masih banyak. Dan kami juga tadi didahului oleh Kinen untuk mendeteksi dini, sehingga kita lebih terarah untuk dalam melakukan pencarian. Demikian juga dengan informasi-informasi dari warga ataupun keluarga di mana mereka tinggal ataupun mereka berada pada saat kejadian. 22 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. Hingga saat ini total 10 jenazah korban sudah ditemukan. Sementara jumlah pengungsi korban saat ini berada di 5 titik lokasi pengungsian terus meningkat hingga 1.019 jiwa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bribtu Eklesia, seperti apa pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor, silahkan. Baik, terima kasih Ayah dan juga Nata. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari Minggu ini tampak cukup kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi, Tomang maupun Grogol di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang sedang berolahraga pagi pada hari ini. Dan juga untuk situasi arus lalu lintas di tol dalam kota juga tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang berarti jelang gerbang tol. Dan juga sehubungan dengan adanya CFD dan juga Pertamina Ekoran 2025 sehingga ada beberapa rekayasa lalu lintas yang berlaku pada pagi hari ini, yakni dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Cawang akan diarahkan melalui Jalan Es Parman menuju Jalan Gatot Subroto. Dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi dapat melalui Jalan MT Haryono lalu ke arah Jalan Gatot Subroto. Untuk kendaraan dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Bundaran HI akan dialihkan ke arah Jalan Sisingamangaraja dan ke arah Hang Tuah 7. Situasi arus lalu lintas selanjutnya, kendaraan dari arah Gelora Bung Karno yang akan menuju ke arah Blok M dapat menuju ke arah Pintu 1 Senayan, dan arus dari Senopati yang akan menuju ke arah Blok M dapat menuju ke arah Jalan Patimura. Selanjutnya arus dari Mampang Perapatan yang akan menuju ke arah Pasar Majestic juga dapat melalui Walter Mongonsidi, dan juga dari arah Pasar Majestic yang akan menuju ke arah Mampang Perapatan dapat diarahkan ke Kiai Maja dan juga menuju ke arah Tronojoyo. Dan berdasarkan data IRSFS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 160 kasus laka lantas yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat dan 93 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 57% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pengendara tetap patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan tidak lupa kami kembali mengingatkan bahwa adanya operasi zebra hingga tanggal 30 November 2025. Untuk itu pastikan kembali lengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nata dan juga Ayah. Silakan. Baik, terima kasih atas laporannya Bribtu Eklesia langsung dari kawasan tempat Anda melaporkan. Selamat bertugas kembali dan Salam presisi.